Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah praktikum SPD ya. Nah, untuk kalau tidak salah, saya takutnya teman-teman masih ada yang ada kelas atau gimana? Tuh. Jadi saya emang agak spare, agak mundur ya, 10 menit gitu. Karena takutnya saya teman-teman habis ada kelas gitu. Jadi belum bisa langsung join gitu ya. Masih ada ini ya, mungkin mau ke toilet dulu dan sebagainya. Karena tadi kalau di saya akhiri kelas saya di 14.20-an teman-teman, jadi biar nggak terlalu mepet sama kelas berikutnya ya tadi ya. Nah, mungkin ini dulu aja kali teman-teman, eee, untuk minggu depan rekan-rekan nggak apa-apa? Nggak ada kelas ya? Jam 12 yang terakhir? Oke, berarti kelas saya yang terakhir ya? Jadi karena kalau misalkan mau saya tarik maju juga sayanya ada kelas sih teman-teman, praktikum juga. Tadi praktikum sampai pukul 14.20. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, tetap maju paling maju kita dapatnya di 2.30 ya. Kalau sudah aman berarti besok insya Allah mungkin saya nggak ini bisa lebih awalan dikit ya. Nanti, biar teman-teman juga, bisa berakhir lebih awal ya, nanti biar kalau mau bukber atau mau, apa namanya, cari, ini ya, snack ya buat buka gitu biar nggak terlalu mepet. Nah, untuk hari ini, nah ini dulu kali ya, sebelum kita mengawali kelas ya, kita mengawali dengan berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian, tadi silahkan coba dicek dulu teman-teman untuk leads-nya. Tadi saya cek udah ada ininya belum ya, presensinya sih teman-teman, kayaknya belum ada deh. Nah ini ya, saya tambahin dulu ya, sebentar, presensinya belum dibuatkan Kak ya? Ini kelas C ya kita, kelas C tadi ini ya, 14.40 ya. Nanti paling sampai jam 16-an aja teman-teman, nggak usah lama-lama nanti kalau teman-teman cepet malah bisa lebih awal juga. Kadang gitu sih teman, kalau cepet ternyata kadang ini juga bisa lebih awal. Silahkan ya teman-teman ya untuk mengisikan presensinya, ada di leads, kemudian ini saya ngecek ininya malah nggak bisa buka, ini presensi yang di dosen. Jadi, teman-teman isikan dulu ya yang di leads dulu ya untuk cadangan. Karena di dosen ini mau saya buka nggak terbuka sih ininya, sistem timnya dosen kok masuk, nggak bisa masuk kayaknya. Udah deh, nanti aja deh ya. Nanti silakan teman-teman isikan dulu ya, yang attendance di leads dulu deh untuk jaga-jaga. Nah, kita masuk di topik yang ke-9 ya. Nanti ada ini ya teman-teman ya, pengumpulannya kayaknya soalnya sama deh yang dimaksud di ini ya. Locking table ini kalau tidak salah soalnya sama ya. Nah, eee, mungkin kalau nanti gini aja kali ya, kalau locking table sih beberapa kelas teman-teman, itu saya buat ini aja ya, kayak kita biasa ya. Jadi nanti mungkin sembari teman-teman kita bahas bareng ya. Jadi nanti untuk keaktifan aja, nanti misalkan ya, katakanlah kalau menurut saya sih IF teman-teman cepet cepet untuk nyelesain biasanya nanti, bisa selesai ya. Jadi nanti terserah teman-teman nanti saya kembalikan karena, kemarin saya tawarkan teman-teman kebetulan ada 2 kelas ya. Kelas sebelumnya itu saya tawarkan karena udah dibahas gitu ya. Jadi jatuhnya, enggak usah ada tugas gitu. Kemudian kelas yang satunya ternyata minta untuk ini aja, bikin kayak semacam ini ya teman-teman ya, kayak narasi atau resume dari praktikannya hari ini gitu. Nggak bisa login ya? Oke, nggak apa-apa teman-teman, nanti mungkin presensi dari saya aja juga nggak apa-apa. Karena di dosen, biasanya saya langsung ke dosen nggak apa-apa, tapi kebetulan ini agak lama. Jadi yang bisa aja teman-teman, yang bisa dibuka untuk isikan, presensi silahkan ya, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa, nanti lewat saya aja nggak apa-apa.
Oke, terima kasih sudah dikonfirmasi. Saya kira cuman ini doang. Yang dosen, teman-teman yang dosen juga ini nggak bisa diakses. Nggak apa-apa ya, nanti lewat saya aja nggak apa-apa, misalkan untuk presensinya. Jadi yang tidak bisa ini nggak apa-apa, tenang saja. Saya izin share screen dulu ya untuk materinya sebentar. Nah, materinya ini sebentar saya perbesar dulu. Nah, untuk materinya locking table, rekan-rekan sudah pernah belajar belum untuk locking table? Belum pernah, Bu. Belum, oke. Jadi kita belajar bersama ya teman-teman ya untuk locking table. Nah, untuk locking table teman-teman dari pengertian, nah di sini nanti teman-teman bisa nih mengindikasikan dari namanya aja sih. Kan locking nih, locking berarti kita nanti akan melakukan ini ya teman-teman ya, kunci tabel ya, mengunci tabel teman-teman. Di mana penguncian tadi adalah suatu upaya ya teman-teman ya, mencegah sesi lain itu mengakses tabel yang sama pada satu periode tertentu. Jadi misalkan biar enggak ini teman-teman, paralel ya, di sana akses, misalkan nanti ada contohnya juga ya, ketika kondisi seperti ini gitu ya, biar enggak, bersamaan misalkan, bersamaannya kondisi apa nanti kita coba lihat ya. Nah, untuk sesi klien, ini dapat memperoleh atau melepaskan kunci tabel hanya untuk dirinya sendiri ya. Nah, dan sesi klien ini tidak dapat memperoleh atau melepaskan kunci tabel untuk sesi klien lainnya. Jadi lebih kepada nanti biasanya melakukan membukanya pakai unlock, teman-teman. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini adalah ilustrasi ya, teman-teman ya, untuk locking table, teman-teman. Untuk locking table, jadi di dalam satu database ya, teman-teman ya, nanti ada tabel. Di mana misalkan tabel tadi kebetulan teman-teman ingin nih, kita kunci ya katakanlah ya, untuk season 1 kita kunci, kita lock tabelnya, kemudian nanti teman-teman bisa nih menguji ya dengan, praktikan kita hari ini nih. Misalkan nanti kita pasangkan ya, kebetulan teman-teman ingin mengetes ya, tabel tadi sudah saya lock misalkan, kemudian teman-teman ingin mengecek apakah dengan teman-teman menjalankan ya eksekusi sintak select, apakah select tadi masih bisa dieksekusi ketika si tabel tadi posisinya di lock? Nah, bisa atau enggak nanti teman-teman bisa jawab sambil praktikkan gitu. Nah, untuk kegunaan lock tabel, nah sebuah database pada suatu kasus bisa saja ya menggunakan tidak hanya satu aplikasi, teman-teman. Misalkan aplikasi yang pertama dalam bentuk web ya, web base gitu ya. Kemudian aplikasi lainnya ada yang desktop ya. Kemudian kedua aplikasi tersebut mengakses tabel yang sama. Jadi bersama ini ya mengakses satu tabel. Maka akan mungkin terjadi nih teman-teman kesalahan data. Katakanlah misal, sedang melakukan ini ya teman-teman ya, update stok barang ya. Nah ternyata ada proses penambahan stok nih teman-teman di tabel stok. Tiba-tiba dari aplikasi kedua ini langsung menghitung stoknya. Padahal penambahan stoknya belum selesai, misalkan gitu. Ya. Nah di sini nanti, ini ya teman-teman ya, ada kondisi-kondisi di mana mungkin ada saat tertentu kita, tutup dulu ya, untuk salah satu fungsi tertentu gitu ya, sintaks tertentu, jadi biar tidak bisa dijalankan dulu ya. Nah, nanti mungkin baru dibuka kembali setelahnya gitu. Nah, untuk kegunaan lock tabel, kondisi-kondisi seperti tadi ya teman-teman ya, ketika akses bersamaan pada satu tabel yang sama, nah kondisi tadi kiranya dikhawatirkan ya teman-teman ya menimbulkan ini ya kesalahan-kesalahan ya gitu ya. Ternyata misalkan yang inputnya baru diinput tiba-tiba malah sudah langsung ditarik data ya misalkan gitu ya. Nah itu takutnya hal-hal kondisi yang tidak diharapkan itu bisa dihindari dengan teman-teman menerapkan lock table. Nah, untuk lock table di sini nanti teman-teman sesuai namanya tadi ya, kita melakukan penguncian table ya, ketika proses sedang berlangsung. Kemudian nanti akan membebaskan, jadi kalau tadi teman-teman kan kita kunci ya teman-teman ya, kayak pintu itu juga ya, kita kunci, kemudian nanti kita bisa bukanya dengan unlock table.
Nah, ketika misalkan katakanlah teman-teman prosesnya tadi ya, misalkan sudah selesai inputan, ya sudah berakhir, ya sudah kita unlock saja gitu misalkan. Nah, untuk praktikan nanti teman-teman bisa ya kita nanti membuat database, terserah teman-teman namanya. Kebetulan ini materinya yang ini teman-teman samaan ya dengan yang di SI ya. Waktu itu pas praktikum ke-7 teman-teman. Jadi di sini tulisannya praktikum 7. Nanti terserah teman-teman untuk penamaan database-nya. Kemudian nanti teman-teman silahkan ya kita membuat tabel, ini nanti di copy aja nggak apa-apa. Messages ya, pesan ini ya dengan strukturnya sama persis ini aja. Jadi nanti teman-teman kopikan aja, kemudian pastikan nanti lihat ya strukturnya sama persis kan ya. Kemudian nanti kita masuk ke lognya teman-teman. Bentar. Nah, untuk log table, nah di sini yang teman-teman perlu perhatikan ya. Ketika kita akan melakukan log table, sintaksnya seperti ini teman-teman. Log tables, table name, nanti ada dua opsi ini teman-teman untuk lognya. Apakah lognya read ataukah lognya yang write gitu. Nah, di dalam sintaks nanti teman-teman ini ya untuk mengunci ya tadi ya teman-teman ada dua opsi. Kalau ini di bahasa Indonesia kan ya, baca dan tulis ya. Jadi read dan write. Nanti teman-teman bisa memilih antara read dan write. Tapi kebetulan karena kita sedang belajar bersama, jadi nanti saya minta teman-teman mencobakan ya, yang read itu seperti apa, nanti yang write itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan melakukan penguncian tabel ya. Nah, misalkan untuk proses penguncian tabel ya, nanti misalkan tabel yang kita kunci itu kondisinya lebih dari satu, teman-teman. Kalau satu kan misalkan cuma ini aja ya. Nah, kalau misalkan lebih dari satu, nanti teman-teman bisa nih menggunakan koma ya untuk locking tabel selanjutnya. Jadi tidak hanya satu tabel. Nah, ini untuk mengakomodir jika teman-teman melakukan locking tabel multiple ya, tidak hanya satu. Nah, kemudian tadi kita lihat ada dua ya teman-teman ya, ada yang read, ada yang write. Nah, kita beralih dulu ke yang read. Untuk read log, di sini penguncian tabel yang menjadikan tabel tersebut hanya dapat dilakukan manipulasi proses read saja ya, yang diterapkan pada semua session, termasuk untuk sessionnya sendiri. Nah, jadi bila ada manipulasi tabel, nanti teman-teman bisa combine nih teman-teman. Tadi ya, untuk read log, teman-teman pasangkan aja nanti. Ketika teman-teman mengeksekusi ya, syntax insert, update, dan delete truncate-nya nggak usah teman-teman nanti. Jadi nanti teman-teman testing ya, teman-teman kunci ya si tabel tadi ya. Misalkan di sini ya, log tables, nama tabelnya, kemudian read. Habis itu kan ini sudah teman-teman kunci ya. Nah, teman-teman testing tuh. Kemarin itu saya tambahin satu teman-teman sama select biar tahu ya. Jadi pertama nanti teman-teman testing select, kemudian baru insert, update, dan delete. Truncate-nya nggak usah deh. Nah, nanti teman-teman tes tuh hasilnya seperti apa ketika di log. Nah, kalau teman-teman ingin membuka lognya ya, nanti tinggal di unlock tables. Nggak usah pakai nama. Jadi langsung unlock tables aja gitu. Nanti mungkin sembari praktikan nanti kelihatan ya gimana. Nah, untuk read log ya. Nah, read log di sini nanti biasanya sih kita awali ya teman-teman ya. Untuk ini ya, mengecek connection ID dengan database-nya dulu. Nah, tapi kondisi ini sebenarnya ada tapinya juga nih teman-teman. Dari, kalau kemarin kan saya sudah mencobakan di 2 kelas nih teman-teman. Untuk kelas pertama itu ternyata ada nih teman-teman rekan mahasiswa yang tidak menguji koneksi ya. Nggak masalah sih sebenarnya kalau memang tidak ada masalah dengan konektivitas ke database ya. Nah, tapi, di kelas yang kedua, dia ini teman-teman, kayaknya, rata-rata mengetes koneksi ya. Sebenarnya kelihatannya kayak simpel teman-teman, select connection ini. Kita ngetes database-nya, terkoneksi atau tidak, nanti mungkin value di sini nanti bisa beda-beda ya antara saya ke teman-teman juga, atau ke antar teman-teman bisa beda, gitu ya untuk koneksinya. Ini untuk memastikan aja ke konektivitas database teman-teman. Kelihatannya memang simpel ya, tapi di sini untuk memastikan sebelum kita melakukan operasi log gitu ya.
Kemudian nanti teman-teman bisa nih melakukan ini ya penambahan dulu tadi ya ke dalam si tabel tadi ya pesan ya message. Misalkan di sini dicontohkan ya kita input nih teman-teman satu ya data pesan hello misalkan. Nah kemudian nanti teman-teman lakukan ya operasi lognya tadi ya log table. Mungkin kita urut ya teman-teman ya karena berhubung ada dua kan ada read ada write. Nanti testing dulu yang read dulu ya. Yang untuk read, nanti teman-teman ini, log dulu ya, log dengan read dulu. Setelah itu teman-teman testing nih, input lagi, insert lagi ya. Nah, nanti mungkin ini dulu, saya minta ini dulu aja kali ya, select juga bisa nih teman-teman. Kita ngetes select-nya itu ketika misalkan satu tabel kita log, apakah si select itu masih jalan atau enggak gitu ya, masih dieksekusi atau tidak. Nanti teman-teman bisa tes tuh. Nanti saya buatkan ya nanti di akhir gitu kayak semacam tabel gitu ya untuk kita memudahkan matriksnya. Saya agak lupa malah di kelas pertama itu saya nggak bikin tabel tapi langsung ya saya suruh teman-teman mahasiswa untuk bikin narasinya. Nah kalau yang kedua udah nih teman-teman nanti di kita bikin tabel aja lebih gampang gitu. Nah ini nanti teman-teman input yang kedua pesannya. Nah setelah teman-teman input yang kedua nanti seperti apa nih yang muncul outputnya. Nah, kalau misalkan ya, di sini dicontohkan ya di dalam teorinya, bahwa nanti teman-teman ketika input data kedua, posisi tabel yang sudah read ya, di log ya, log read, nanti teman-teman akan dihadapkan pada pesan ini teman-teman. Ternyata ada pesan error, bahwa ini apa, tabel messages itu was locked ya, dikunci. Jadi dia ini ya tidak dapat melakukan updating gitu ya. Nah, ini berlaku untuk coba teman-teman nanti identifikasi ini insert di log read ya. Nah, nanti saya bikinkan ini ya tabel matriksnya biar memudahkan teman-teman. Nah, nanti setelah ini ya nanti untuk terkunci ya teman-teman ya. Kalau kondisinya terkunci, nanti teman-teman bisa bergeser di sini. Ini bentuknya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan dihadapkan di contoh ini ya. Nanti buka aja sama ya, kita sama Sampipi, jangan lupa testing sama. Kemudian buat database, nanti teman-teman buat tadi ya tabel message ya pesannya. Kemudian tadi ya kita input dulu satu pesan hello. Kemudian teman-teman ini dulu, log dulu. Log tabel messages karena nama tabel, kemudian read. Nah, kemudian setelah teman-teman kunci atau log, kemudian insert nih teman-teman. Di-insert dulu ya pesan yang pertama. Nggak apa-apa nanti ada ininya kok, apa kayak biasa. Saya share ininya ya, halaman webnya ya. Nanti teman-teman tinggal copy aja untuk ngetes aja. Nah, nanti teman-teman akan dihadapkan pada ini ya, halaman error nih teman-teman. Kalau untuk ini ya, diidentifikasi nih teman-teman, ini log read untuk insert ya. Nanti teman-teman kan ada, saya minta select ya, insert ya. Ini insert dulu nanti ada beberapa soal ya yang update sama delete ya. Nah ini, nah nanti teman-teman, ini mana sih? Kayaknya double deh. Nah ini teman-teman nanti bisa ya, kalau membuka dengan ini ya, unlock teman-teman, unlock table. Nah, ini masih sama koneksinya, kemudian ini menambahkan ya. Nah, ini langsung aja ke sini teman-teman. Nah, nanti untuk membukanya teman-teman unlock dulu. Unlock dulu baru nanti coba deh kalau habis di-unlock bisa apa enggak teman-teman misalkan untuk insert-nya. Nanti bisa kelihatan di situ ya. Nah, selanjutnya teman-teman nanti bisa nih mencobakan lagi ya. Misalkan di sini insert lagi ya pesan yang berikutnya by misalkan di sini ya. Kita insert pesan by. Nah, ini enggak ada ini ya teman-teman ya. Nah, nanti ini baru yang insert nih teman-teman contoh yang sudah diaplikasikan. Tadi kan saya ada select ya, select kemudian update sama delete ya. Truncate-nya enggak usah. Jadi kita nanti bisa menerapkan di ketiga tadi ya, ketiga sintaks ya. Coba nanti pasangkan teman-teman ketika di log, kemudian teman-teman aplikasikan tadi ya sintaks select, update, dan delete. Itu nanti outputnya apa gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kita berbicara di logging table dengan read, sekarang kita bergeser ke yang write. Untuk write, pengujian
penguncian tabel di write ini, nanti teman-teman sama ya, sepasang juga. Jadi teman-teman nanti saya minta untuk mencobakan ya, yang select, kemudian insert, update, dan delete-nya. Nah, nanti dites aja teman-teman. Misalkan nanti sama ya, strukturnya dengan yang tadi ya teman-teman ya. Log tables sama, nama tabel ya, kemudian teman-teman write gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita read ya. Nah, ini untuk buka sama ya, unlock tables aja. Nggak usah pakai nama ya. Kemudian nanti teman-teman untuk proses write log-nya, sama ya, nanti teman-teman log table, messages namanya, kemudian write. Kemudian testing aja teman-teman. Misalkan tulis pesannya ya, di sini, good morning misalkan. Nah, kemudian coba dimunculkan nih pesannya ya, good morning ini masuk ke line ketiga ya. Kedengaran nggak teman-teman? Mars-nya UPN. Baru ini ya, baru apa namanya, setelah ini sih. Kalau di ini biasanya saya ini ya, saya rehat dulu kalau di apa, di kampus ya, karena cukup keras. Kalau di sini nggak terlalu mungkin, tapi masih kedengaran suara ininya, Mars-nya. Bentar, saya geser dulu. Saya nggak tahu masuk apa nggak suaranya. Kalau dipraktikkan kemarin, saya kebetulan ini saya stop dulu deh. Kalau semoga nggak ini ya, nggak ganggu ya. Kalau nggak ganggu saya lanjut ya. Jadi nanti tadi kita masukkan ya tadi ya, yang di sini ya, good morning-nya. Kemudian, nah di sini kita masuk ada lagi nih teman-teman. Teman-teman nanti posisinya ini ya tadi ya. Teman-teman nanti di log dulu. Nah ini ya, insert dulu aja nggak apa-apa, insert dulu biasa, atau mungkin nanti insertnya nanti aja nggak apa-apa, nanti di log dulu aja deh, log dulu, kemudian insert ya teman-teman ya, dengan write tadi, insert dulu gimana hasilnya ya, teman-teman nanti dapat informasi ya, seperti apa, apakah bisa atau tidak, atau error ya, nanti teman-teman bisa tuh menyampaikan hasilnya ya. Kemudian misalkan nanti terkunci, teman-teman lakukan aja eksekusi dengan unlock tables ya. Nah, di sini nanti setelah teman-teman menguji cobakan ya tadi ya, beberapa pasang kode tadi sintaks ya, nanti teman-teman bisa nih mendapatkan informasi ya terkait dengan perbedaan antara write dan read logs ya, di mana read logs di sini ininya aja teman-teman secara teoritis ya. Nanti teman-teman biar lebih punya pengalaman langsung, nanti saya minta lebih ke percobaan aja. Nah, untuk read log di sini kunci bersama yang mencegah write log ya diperoleh tetapi bukan read log lainnya. Ini secara konseptual aja. Kemudian yang write log adalah kunci eksklusif yang mencegah penguncian lain dalam bentuk apapun ya. Jadi nanti teman-teman dapat gambaran tuh kayak apa. Nah, ini teorinya. Nanti dicobain aja biar teman-teman dapat gambaran ya. Nah, ini latihannya, ini ya teman-teman ya. Latihannya adalah log table di mana tadi kita sudah membahas ya untuk yang insert ya nanti. Nah, kemudian nanti kita cobakan bersama juga nggak apa-apa insertnya. Jadi saya minta nanti ada insert, update, dan delete ya. Ada select-nya juga. Mungkin saya geser ganti ke sini aja. Yang kemarin itu saya coret-coret teman-teman di sini. Ternyata waktu saya coret-coret itu di Zoom itu hilang. Jadi saya taruh aja di sini ya. Sebentar. Jadi nanti teman-teman ngisiin ini aja. Saya bikin matriks aja biar gampang ya. Jadi seperti ini misalkan kita bikin matriksnya dulu ya. Nah, di sini ya misalkan ya. Nah, nanti kita akan lakukan operasi log ya, teman-teman ya. Di mana kita akan buat yang read sama yang write. Write ya. Nah, tadi kita cobakan nanti teman-teman yang select dulu ya. Select dulu nanti hasilnya seperti apa. Kemudian ada juga yang insert. Insert, kemudian ada update. Update, ada delete nih teman-teman. Delete ya. Nah, ini nanti silahkan dicobakan. Nah, kita coba bareng dulu aja kali ya. Mau dicoba sendiri atau coba bareng aja? Saya contohkan dulu aja kali ya, yang select-nya dulu sebentar. Select sama insert tadi ya. Nanti teman-teman tinggal mencobakan yang belum. Oke. Sebentar.
Tadi saya taruh mana ya ini ya? Saya iniin aja teman-teman, share all ya, maaf ya. Saya share all aja biar kelihatan soalnya pindah ininya. Ini ya. Nah, sama teman-teman nanti udah dinyalakan dulu ya. Nyalakan dulu Apache sama SQL-nya, kemudian masuk sama bentar. Masuk aja di sini ya. Nah, ini sebentar. Tadi saya lupa kasih ke teman-teman. Ininya saya kasih ke teman-teman ini. Ini ya, kalau nanti kita cobakan bareng. Biar nanti teman-teman tinggal copy aja, nggak usah typing. Ini ya, saya taruh di sini ya, teman-teman ya, di chat ya. Silakan mungkin sambil dibuka aja di chat biar lebih cepat nanti kalau misalkan mau cobain. Nah, ini teman-teman silakan buka dulu di sini. Nah, ini tadi theoretical-nya. Nah, kita ke sini dulu nih, ke create table nanti ya. Nah, kita buat dulu database-nya, terserah teman-teman namanya apa. Misalkan saya bikin pertemuan 9 gitu ya. Terserah teman-teman. Habis itu setelah membuat database, copy aja nih teman-teman yang create message ini ya. Copy aja, kemudian saya paste aja langsung. Kemudian cek dulu kayaknya sih udah bener deh yang tadi strukturnya ya. Ini tadi pakai S ya teman-teman ya, messages ya. Takutnya nanti nggak pakai S, jadi kelewatan. Nah, setelah kita buat nih teman-teman tabelnya ya, nah kita masuk ke sini dulu teman-teman. Nah, sebelum di log kita insert dulu aja. Nah, ini dulu teman-teman yang ini. Insert into message value-nya yang halo dulu, yang pertama. Copy aja langsung, taruh aja di sini ya. Nah, di sini. Kemudian kita select dulu aja yang di bawahnya. Select message. Di sini ya. Select dulu. Nah, kita akan dapat satu pesan nih teman-teman, hello. Setelah kita buat pesan satu, teman-teman kunci dulu, tes saja yang di bawahnya. Log table message read. Nah, ini read dulu. Nah, read dulu. Testing ya, read. Oke, ini sudah ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin ini dulu aja kali ya, biar kita ini ya nanti. Nah, ini teman-teman langsung aja nih teman-teman, boleh ini dulu atau karena tadi kita urut ya, saya dari select dulu ya teman-teman ya, testing select dulu ya. Saya ngetes dulu untuk select-nya, saya pakai aja select yang tadi, misalkan sudah saya log posisi tabelnya, kemudian saya mengaplikasikan sintaks select. Apakah ketika log read ini bisa apa enggak? Kita coba ya. Nah, masih bisa ya teman-teman ya, untuk select ya. Jadi tadi ya, saya masukkan berarti masih bisa ya untuk select. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita lakukan operasi insert? Copy aja teman-teman, terus masukin aja yang high. Nah, nanti teman-teman akan dihadapkan sama error. Nah, error ini memang sengaja teman-teman untuk ngetes apakah tabel tadi terlock atau tidak. Nah, buktinya kan di saya ini ya, table message was locked ya. Jadi terkunci teman-teman, tidak bisa melakukan update. Nah, untuk membukanya apa? Kita pakai yang tadi ya, yang di atas ini ya, unlock table. Nah, ini. Select pun nggak bisa nih teman. Select pun bisa. Select masih bisa ya tadi kalau select. Nah, ini select bisa ya berarti ya. Si insert error ya. Kemudian cara membukanya teman-teman unlock dulu. Tadi belum saya copy ya, lupa. Yang unlock ya. Kalau mau buka langsung aja teman-teman unlock table. Kemudian teman-teman testing aja tadi yang ininya, yang high. Yang high tadi bisa deh kalau sudah di ini ya. Sudah kita, nah bisa kan ya. Kemudian teman-teman tes lagi deh, select. Mana tadi? Nah ini ya. Nah ini bisa ya. Jadi kalau sudah dikunci ya, kita lock, berarti tadi kita kembali lagi ke matriks yang saya buat tadi teman-teman. Select tadi berarti bisa ya.
di sini bisa ya, saya tulis aja biar memudahkan. Bisa, sedangkan untuk insert gimana? Error ya. Nah, ini ya. Nah, kemarin itu ini ya, nanti mungkin teman-teman bisa sambil dicobakan nanti ini error. Nah, untuk yang right serupa juga teman-teman. Mau teman-teman yang coba atau dari saya nih, yang di bawahnya. Jadi kita geser ke read ya. Tadi read, maaf. Yang tadi read ya. Nah, ini tadi kayaknya saya nggak pakai connection ID deh. Nah, ini yang saya nggak pakai. Kalau yang sebelumnya saya pakai, teman-teman. 2 kelas sebelumnya saya pakai connection, yang ini nggak pakai connection ya. Jadi alhamdulillah di ini ya, di connection database-nya tidak ada masalah. Jadi, untuk fungsi apa, log-nya tetap bisa. Ada saran sih teman-teman, ini untuk mengetes ada koneksi dengan database. Yang ini, saya malah nggak pakai yang di kelas kita. Saya nggak pakai cek connection. Mungkin cek connection ini bagus juga teman-teman sebenarnya untuk memastikan sebenarnya untuk make sure bahwa, koneksi dengan database itu, tetap ada ya, berjalan lancar gitu. Nah, kita geser ke yang right teman-teman. Di bawahnya silakan geser, di sini ada write log teman-teman. Untuk write log, nah di sini kita tadi masih pakai yang sama. Nah, nanti teman-teman cukup seperti ini aja, kayak saya tadi. Jadi, mau teman-teman yang coba atau saya yang coba? Ada banyak sih nanti. Nanti ini aja ya, saya cobakan aja ya. Nanti teman-teman, menyisakan yang ini ya, di apa, latihan ini ya, ditanyakan ya. Nah, di sini kalau ada yang mau coba sih nggak apa-apa sebenarnya. Tapi mungkin kalau belum sini ya, kita bareng-bareng dulu aja kali ya. Nah, ini ya, tadi yang log di-copy aja teman-teman, tapi yang write. Kalau tadi kan kita pakai read, sekarang kita pakai write. Langsung aja, kemudian teman-teman testing aja pesannya yang baru. Copy itu, langsung ya. Mungkin kita pakai dari urut aja dulu kali ya, select dulu ya teman-teman ya. Jadi kita testing dulu karena urut dari atas ya, select dulu nih teman-teman. Oke, select-nya masih bisa ya, meskipun di lock ya. Oke, kemudian kita testing untuk insert teman-teman. Insert dulu. Nah, teman-teman jalankan insert-nya. Nah, ini. Oh, masih bisa nih teman-teman untuk log table message write. Nah, kita coba lihat di select-nya lagi. Masuk nih teman-teman untuk pesan yang good morning ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ternyata setelah kita uji ya, kita tes percobaannya bahwa tadi ya kita locking table untuk write ya tadi ya teman-teman ya. Dengan select ini masih bisa ya teman-teman ya, masih bisa dijalankan. Kemudian untuk insert gimana? Bisa ya. Jadi kalau yang tadi kan kita dapatkan error ya, kalau di sini bisa ya. Nah, nanti silahkan ya, berdasarkan ini ya, soal di latihan kan di sini teman-teman diminta nih, dari contoh ya penguncian tabel yang tadi ya dari teori, kemudian kita tes dipraktikkan. Nah, tadi kita sudah coba nih teman-teman untuk yang select dan juga insert ya, untuk read dan juga write. Nah, silahkan ya teman-teman mungkin untuk keaktifan aja kali ya nanti ya. Nah, nanti kemudian setelah nanti misalkan sudah selesai nggak apa-apa nanti saya tawarkan ke teman-teman mau dibuat tugas atau enggak gitu ya. Nanti silakan teman-teman bisa nih teman-teman mencobakan ini ya, pasangan yang lock read tapi update sama lock read yang delete. Kemudian yang ini dites juga ya, yang lock write tapi yang update, kemudian lock write yang delete ya. Itu silahkan ya. Kalau misalkan ada yang lupa strukturnya silakan ya sambil search nggak apa-apa. Nanti untuk strukturnya ya. Yang update sama delete nih teman-teman. Yang update ya, update SQL ya. Update SQL statement mungkin saya kasih aja nanti biar teman-teman cepat juga. Yang kelas kemarin itu cepet teman-teman yang kayak gini. Karena mungkin cukup simpel ya, nggak terlalu ini kok. Jadi hanya untuk mengetes aja value-nya kayak gimana gitu. Nanti teman-teman sambil jelasin ya hasilnya. Nah, ini untuk update-nya seperti ini. Saya kasih aja mungkin di chat ya, biar teman-teman cepet nanti. Kalau misalkan lupa ya, ada yang lupa. Tapi kalau maaf ya, yang tadi kayaknya belum saya share ya? Maaf maaf, yang ini ya, MySQL tutorialnya tadi malah ke Mas Andika aja ya, maaf. Ini ya teman-teman ya, ke everyone. Ini yang tadi ya, kodenya ya untuk dites, kemudian ini yang, ininya, yang kode update sama nanti delete. Silakan nanti bisa dites ya.
Bebas untuk pesannya apa, yang penting kita menguji nih. Kalau misalkan kita lock ya, itu nanti akan seperti apa. Nah, ini delete-nya ya. Saya sertakan teman-teman di pesan. Silakan, mungkin saya buka aja kesempatan ke teman-teman ya. Nanti satu mahasiswa silakan ya, satu isian sel matriks tadi ya, yang di sini ya teman-teman ya. Apakah teman-teman mau coba yang lock read update, atau lock read delete, atau lock write update, atau lock write delete? Ada sisa 4 kesempatan, silakan dites dulu teman-teman untuk praktikannya. Sama seperti saya tadi aja teman-teman, dites aja. Silakan ya nanti ya. Saya ini dulu aja kali ya, stop share ya. Nanti kalau yang sudah boleh langsung ini, take over kayak biasa, teman-teman langsung present. Ada yang ditanyakan nggak? Maaf ya malah lupa. Kalau nggak ada langsung dicoba aja ya teman-teman ya. Tadi ya pakai apa kode yang saya taruh di chat tadi. Copy aja tadi. Maaf ya tadi malah ke direct message ke yang ini ya, ke teman kita. Saya kira tadi udah ke semua. Silahkan teman-teman dicobakan dulu. Jadi nanti teman-teman kalau di awal bebas ya. Saya nggak menentukan harus urut dari update dulu baru delete nggak. Silakan kalau memang mau pilih yang delete dulu boleh. Karena masih di awal jadi bebas memilih yang mau present. Ibu, saya mau coba. Silakan Mas pilih. Bisa sambil share screen. Karena pertama jadi bebas Mas mau pilih yang mana. Sudah terlihat atau belum, Bu? Masih proses Mas. Oke, sudah. Mungkin Di sini boleh saya sambil coba untuk yang dijelaskan. lock table right. Oke, yang right. Oke, di sini operasi pertama saya menggunakan select dan masih bisa muncul selectnya. Kemudian insert, di sini saya insert good morning. Kemudian pada table message-nya berhasil menampilkan baru good morning. Kemudian saya menggunakan operasi ketiga update. Di sini saya update pada yang kolom kedua, yang set message hi. Dan saya akan ganti hi di sini menjadi hi bahasa Indonesia, bentuk bahasa Indonesia. Oke. Di sini tadi yang kedua. Oh, hi-nya biasa ya. Ya, Oh iya, biasa. update hati-hati ya teman-teman ya. Update itu nanti teman-teman ngejelasin dulu kondisi sebelum diupdate sama baru diupdate-nya ya. Jadi mau diupdate apa gitu ya dari pesan sebelumnya. Kalau di sini kan pas ya. Aslinya memang hi ya, baru mau kita update jadi hi ya, pakai A ya. Ini gimana Mas? Bisa nggak? Bisa, Ibu. Satu dulu aja ya, nanti yang sisanya biar kasih temennya. Oke, bisa untuk update-nya? Masih bisa ya? Oke, terima kasih ya Mas Billy ya. Jadi yang untuk percobaan lock write ternyata kita dapat hasilnya apa teman-teman? Bisa ya, ternyata ya untuk write ya. Jadi kesimpulannya bisa ya teman-teman ya untuk yang write. Nah, saya isikan dulu deh di sini ya. Update tadi ya kita dapat yang dari Mas Billy. Silahkan ya Mas Billy ya, nama sama NIM-nya di chat ya. Terima kasih ya. Jadi kita tadi lock write ya, update sudah diambil teman-teman, sudah bisa tadi ya. Mas Billy ngetes tadi ternyata bisa ya. Nah, silahkan teman-teman yang lain bisa Saya boleh, Bu. mencobakan yang lain. Silahkan Mas. Saya boleh, Bu. Oke. Yang Silakan. lock read ya, Bu. Ada Yang 2 lock teman read, ya. Oke. yang lock read update ya, Bu. Nah ya, silahkan. Nanti mungkin Mbak Retno bisa berikutnya ya. Maksudnya yang lain setelah dibahas teman kita ya. Setelah Mas Isa. Oke, silahkan. Ini, Bu, udah Mas. saya tadi kan sebelumnya seperti ini ya, Bu. Kan tadi saya lock dulu kan table message-nya, habis itu saya select isi tabelnya seperti ini. Habis itu di-update, saya update hi hello-nya itu jadi hola, nggak bisa, Bu. Ada perintah kayak gini. Ini yang update ya. Table Oke, message. oke. Iya, yang lock read, Bu.
Oke, yang log read ya. Iya, Bu. Yang log read untuk update ya. Iya, Bu, untuk Update-nya update. berarti gimana kesimpulannya? Error ya? Simpulannya Ada nggak error ya bisa, nggak ternyata ya? bisa, Bu. Oke, Iya, ada Bu. error. Oke, terima kasih ya Mas ya. Silakan nama sama NIM-nya ya di chat ya. Ini Baik, cukup Bu. simpel Terima kasih, Bu. teman-teman yang ini. Oke, masih ada 2 lagi teman-teman yang delete bisa bareng ya kalau yang ini. Kemarin agak random. Silakan Mbak Retno. Kalau yang Ya, saya sudah mau nyoba yang delete log. delete ya berarti. Udah terlihat belum? Yang sudah dari yang mana dulu mungkin diperlihatkan. Kan di sini saya masih log write belum di unlock. Terus di sini saya pakai perintah delete masih bisa, Bu. Masih bisa dijalankan. Ini apa? Log read. Read apa Log write? write. Apa? Oh, Write, right. Bu. Maaf. Iya. Yang right ya ini ya. Right berarti delete ya. Gimana? Iya, Bu. Di delete. Coba di Ini tes tadi yang mana? saya nge-delete yang ini, Bu. Pesan hi. Hai. Yang nomor Oke. 2. Ini masih Hai. bisa dijalankan, Bu. Oke. Jadi dengan log write ya. Dengan log write kita jalankan delete masih bisa ya teman-teman ya. Kesimpulannya ya. Oke, terima kasih Mbak Retno. Silakan ya Iya. nama sama NIM-nya di chat ya. Masih ada 1 nih teman-teman. Yang tadi kita dapat bisa lagi ya. Masih ada 1 teman-teman yang belum dites. Silahkan, mungkin teman-teman yang belum, yang kita beri kesempatan ke yang belum ya. Silakan Mas. Read kan ya, Bu? Yang read yang belum dicobakan Mas. Silakan. Iya, Bu, sebentar. Nah ini mungkin. Oke, jadi ini tabel sebelumnya. Isinya cuma ada hello doang. Terus ini, tapi dijalankan. Log ini bukan? Iya, ini nge-log, Bu. Posisinya yang masih log. Oke, ya, masih di lock, Bu. Oke. Masih log ya teman-teman ya, ini kepasan soalnya di atasnya mungkin. Terus diberi perintah yaitu delete from message yang ID-nya 1, yang hello ini. Terus dia kena error. Errornya adalah message was locked with a read lock. Jadi nggak bisa diupdate. Dan setelah dilakukan fungsi tadi, tabelnya masih sama. Berpengaruh nggak? Karena nggak bisa dijalankan. Oke, berarti ini ya untuk kita yang log read ya, log read delete ya, gimana Mas? Error ya? Ada error juga ya, jadi tidak bisa dijalankan. Oke, terima kasih ya Mas Praska ya. Silakan nama sama NIM-nya di chat ya. Nah ini teman-teman sudah dibahas sama teman-teman kita ya. Jadi tadi ya dari hasil ini ya, saya izin share screen dulu ya. Nah ini kita cocokkan dulu tadi. Nanti saya bikin matriks nih teman-teman ya. Jadi hasil dari percobaan kita nih teman-teman cukup simpel untuk yang log ya. Jadi nanti teman-teman tinggal mengujikan ya tadi ya kondisional. Nah ini ya soalnya kan tadi kita diminta nih bagaimana proses penguncian tabel ya. Tadi kita mengetes ya untuk select, insert, update dan delete pada 2 kunci ya. Baik yang log read ataupun write ya dengan beberapa hasil berikut ini ya. Kalau read gimana tadi ya? Banyak mengalami ada error ya. Sedangkan yang write bisa ya. Nah, ini untuk jadi sebenarnya saya langsung sih kemarin-kemarin juga sama teman-teman. Langsung aja saya bahas ya di kelas gitu ya. Saya minta teman-teman untuk langsung mencobakan. Kemudian kita jadi bisa tahu ya gambarannya ya untuk misalkan beberapa pasangan ini ya, sintaks ini ya, apakah bisa bekerja atau tidak gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman untuk latihannya ya tadi sudah dicobakan oleh rekan-rekan kita, jadi sudah dapat hasilnya. Nah, nanti silahkan nih teman-teman, saya tawarin aja ya, karena kan biasanya saya tawarkan gitu ke teman-teman kelas. Untuk yang teman-teman IF gimana? Karena tadi kan kita lihat ya di sini ya, tadi kan untuk tugas ya di dalam ini ya, di dalam leads ya, tadi ya di sini. Mana tadi? Ini ya teman-teman ya. Nah, kita ada pengumpulan latihan. Nah, ini silakan kalau saya kebijakannya saya serahkan ke teman-teman. Yang tadi ya berhubung kita sudah sambil bahas ya di kelas bersama-sama gitu ya. Jadi teman-teman sudah nih dapat gambaran. Paling sih kalau kemarin saya sedikit cerita aja ya dari kelas sebelumnya. Kalau kelas pertama saya itu jadi karena kita udah testing bareng-bareng gini ya. Jadi mereka nggak pengen ada tugas gitu. Jadi saya nggak apa-apa sih karena memang udah dibahas bareng-bareng.
Nah, kemudian opsi yang kedua, ada kelas kedua, teman-teman, karena berhubung sudah dibahas dan mereka juga sudah selesai ya. Nah, yang kedua, mereka pengen bikin ini teman-teman, submit narasinya gitu ya. Jadi penjelasannya ya dari prosesnya gitu. Nah, untuk teman-teman yang kelas IF, kelas saya yang ketiga, jadi silakan teman-teman kiranya mau kita inikan saja ya, samakan ya. Teman-teman mau ada pengumpulan atau tidak, atau mungkin sesuai yang kelas kedua atau sesuai kelas yang pertama, silahkan. Kita samakan suara kali ya. Silahkan teman-teman gimana? Saya ngikut aja sih teman-teman. Gimana? Silahkan. Kita musyawarah aja nggak apa-apa. Silahkan ya. Mau dibuat submit atau tidak? Silahkan. Nggak usah, Gimana? nggak apa-apa, Bu. Oh ya udah, nggak usah, nggak apa-apa sih. Kalau saya sih nggak apa-apa, cukup simpel. Yang penting teman-teman paham ya, ininya apa teknisnya. Ada saran nih dari Mas Abimanyu untuk nggak usah aja. Gimana yang lain setuju atau mau dibikin tugas? Kayak kelas saya yang kedua tuh mereka minta ya udah Bu bikin narasinya aja ya sudah sih kalau kan ini teman-teman ya. Jadi saya beri kesempatan ke teman-teman Bu, karena saya biasanya kayak gitu. Mau? Gimana kalau Mas? Ada kalau saran Mas dibuat Rifki? bebas gimana, Bu? Maksudnya yang mau ngumpulin silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa, maksudnya gitu, Bu. Boleh, Iya, Bu, boleh, dibuat bebas boleh. seperti itu, Bu. Mungkin yang ini ada warnanya ya, yang kelas C ya. Jadi berbeda nih teman-teman. Kalau kemarin kelas pertama, kedua, mereka satu suara sih rata-rata ya. Kalau yang ini mungkin agak bebas ya. Nanti karena berhubung tadi ada teman-teman kita yang memang sudah testing dan ada yang belum ya. Nanti jadi silakan ya untuk yang eh, temuan 9 ini saya beri kebebasan ya, terutama mungkin untuk teman-teman yang belum mencoba ya. Jadi bisa melengkapi, anggap aja mungkin ini kali ya, sebagai poin tambahan ya teman-teman ya, bagi rekan-rekan tadi yang belum memiliki kesempatan untuk present, jadi bisa menambah skor ya dengan mengumpulkan ya. Nggak apa-apa ya nanti teman-teman ya. Nanti mungkin dilihatin aja teman-teman ininya tadi, proses kayak tadi ya, locking, kemudian ternyata error atau enggak gitu ya. Nanti bisa dikasih screenshot-nya atau kopikan kodenya gitu ya. Karena di kita ada beberapa referensi nih tadi, ada yang yes dan no. Jadi saya mengakomodir ya semua ini saran dari teman-teman. Jadi nanti seperti itu saja ya. Jadi rekan-rekan yang tadi mungkin belum mendapat kesempatan, silahkan ya bisa melengkapi lewat submit ya tadi ya. Mungkin ini ya nanti bisa sebagai tambahan ya skor ya untuk penilaian ya teman-teman ya. Untuk yang sudah tadi misalkan nggak submit nggak apa-apa, kan tadi sudah mencobakan juga ya. Jadi gitu aja kali ya, saya beri kebebasan. Oke, mungkin untuk yang hari ini cukup simpel teman-teman, jadi tidak terlalu banyak effort juga ya teman-teman ya. Alhamdulillah sih teman-teman nggak gimana, ada masalah nggak untuk yang log table? Semoga aman, kayaknya sih aman teman-teman. Cukup cepet teman-teman juga ngerjainnya dan kayaknya nggak ada masalah ya. Oke. Mungkin kalau memang tidak ada masalah, ini nggak ada masalah kan ya? Oh ya, oke. Jadi ada saran nih teman-teman, tolong dibikin tugas saja ya biar saya dapat nilai. Oke gitu ya teman-teman ya. Mungkin kebijakan kita seperti tadi ya. Jadi bagi terutama mungkin kalau teman-teman yang sudah submit ya, tadi ya sudah present ya, submit nama maksud saya ya. Tadi kan mau submit lagi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena memang mungkin sudah saya hitung dari poin ini ya, presentasi hasil. Jadi nanti mungkin rekan-rekan yang tadi belum sempat ya, boleh silakan melengkapi ya nanti untuk tambahan nilai juga. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk kelas kita hari ini. Kalau aman tidak ada masalah, saya mungkin minta tolong untuk ini ya, open kamera teman-teman untuk Halo Bu, kita sebentar Bu. dokumentasikan ya. Halo Bu. Yang apa? Ada yang ini ingin ditanyakan, Mas Siman? Bu, Ada masalah? saya memilih Gimana? di luar materi sih, cuman saya memiliki masalah di MySQL. Dia sudah 3 kali mengalami error, Bu. Apakah ada solusi, Bu? Selain Errornya diinstal ulang. gimana ya? Errornya gimana ya? Karena kan error itu banyak banget sih Mas. Kadang-kadang gimana ya? Mungkin pesan errornya mungkin ya. Kadang-kadang saya gitu nyocokin juga sih teman-teman. Yang Dia satu itu kadang errornya banyak. Apa mungkin bisa ini kali Mas Siman sambil share screen? Errornya gimana ya? kalau untuk MySQL saya sih sekarang sudah bagus, Bu. Tapi dia harus diinstal ulang sudah 3 kali seperti ini, Bu. Maksud saya, apakah ada Gimana?
cara lain untuk memperbaikinya selain diinstal ulang? Sebenarnya sih, ini ya, tergantung error-nya, Mas, biasanya ya. Kalau, saya pribadi ya, saran saya ya, karena, mungkin saya pribadi, ini ya, learn dari googling sama kayak teman-teman juga. Jadi kadang-kadang pesan error itu, apapun sebenarnya nggak harus MySQL juga. Even kita dapat pesan error, teman-teman lagi bikin coding gitu ya, teman-teman ada pesan error, pastikan mendingan typing aja kata-kata errornya itu loh, biasanya. Kata-kata errornya itu, ini aja, teman-teman typing aja di Google itu ya. Ya emang sih, memang saran saya agak ini ya, general ya. Tapi itu biasanya lebih ke misalkan error apa gitu, karena error tuh banyak ya, dan kadang-kadang solusinya itu belum tentu satu error ini bisa untuk error yang lain gitu ya. Jadi bisa specify sendiri gitu, bisa beda gitu loh antara solusinya. Kalau memang secara umum, cara mudahnya gitu, kalau misalkan kaitannya dengan MySQL, kita rata-rata gampangnya itu memang, install ulang ya, diinstal lagi. Tapi kalau memang teman-teman sudah membuat database ya saran saya di ini dulu, diekspor dulu ya, kalau ada yang mau disimpan gitu ya, diekspor kemudian nanti tinggal ngimport. Misalkan teman-teman biasanya sudah sering praktikum ya, sudah buat banyak database, sayanglah misalkan teman-teman pengen buat belajar lagi gitu ya, diekspor dulu baru nanti di-uninstall, jadi punya SQL-nya gitu. Tapi kalau misalkan itu cara save-nya ya untuk misalkan, install ulang ya. Nah, kalau misalkan nanti kadang-kadang soalnya ada beberapa juga Mas, ada error-nya itu macam-macam ya. Saya sempat di awal-awal itu waktu, kelas MySQL itu, jadi, emang sih, secara singkat dan gampangnya memang install ulang, jujur itu yang paling singkat ya. Ada beberapa kemarin itu temen yang nanya, itu ada sih teman-teman, jadi nanti misalkan ya katakanlah, biasanya mungkin saya juga sama kayak teman-teman juga sistemnya, learning dari Google juga ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin dari pesan error itu teman-teman bisa di-typing aja, biasanya dari ini ya, eee Stack Overflow biasanya ada, atau kalau ada mendingan saran saya YouTube. YouTube-nya yang, dia ada semacam tutorial kalau error ini gitu ya. Karena error tuh banyak gitu loh, maksudnya saya nggak bisa kasih judgement ke satu error, nanti belum tentu bisa untuk error yang lain gitu. Jadi nanti bisa dicobakan dulu deh errornya seperti apa, terus pesannya mending pesan yang ada di situ teman-teman. Pesan yang tertulis di situ, yang karena, itu membantu kita ya nanti misalkan untuk error pesan ini, kita nanti akan ditunjukkan ya dengan solusi yang seperti ini gitu. Testing dulu aja bisa apa enggaknya gitu, karena ada sempat kemarin saya kasih saran ke teman kita ya, di SI apa ya, itu nggak bisa juga teman-teman setelah dia tes ada yang nggak bisa, ada yang saya cobakan itu ada yang cocok bisa, gitu ya. Jadi, kayak gitu kayak trial error ya. Jadi kita ngetes juga sih, meskipun error kita trial juga, solusinya bisa apa enggak gitu. Karena banyak sih errornya gitu ya. Nah, tapi nanti mungkin itu ya, kalau males, apa ya istilahnya, butuh waktu gitu, mendingan langsung ya untuk install ulang. Tapi kalau misalkan ada solusi, kayaknya coba dulu deh, misalkan masih sayang gitu ya, daripada nggak harus install ulang, dicari dulu aja solusinya gitu. Tapi mungkin saya nggak bisa langsung ya nembak ke solusi gimananya, karena banyak sih type error-nya. Even kadang-kadang di komputer gitu ya, nggak hanya MySQL, error itu kan banyak ya teman-teman ya, nanti daripada nanti saya salah, memberikan solusi gitu ya teman-teman ya, biasanya mending trial error sih Mas solusinya. Jadi error-nya kita coba dulu cari solusinya ya. Kalau misalkan bisa gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Karena soalnya tergantung PC komputernya juga ya, misalkan gitu ya, mungkin di saya bisa gitu ya, bisa di teman-teman juga nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin solusi saya ya itu ya, trial error kayaknya Mas Iman, jadi dicobakan. Mungkin kalau misalkan ada gitu ya, nanti kasih, ke saya screenshot-nya misalkan gitu, nanti coba saya cari tahu juga misalkan kalau misalkan butuh bantuan. Kalau enggak, teman-teman saran saya pakai aja pesan error di situ untuk kita, cari, specify ya, spesifikasi si error detailnya apa, gitu. Itu ya mungkin ya Mas Simon ya dari saya ya. Mohon maaf ya mungkin tidak detail ya ininya, apa namanya, nggak bisa langsung. Semoga sih menjawab sih, gitu. Tapi nanti kalau misalkan dibutuhkan cari ini, nggak apa-apa teman-teman, nanti kasih aja misalkan ke screenshot-nya gitu ya, nanti coba saya bantu carikan gitu. Kalau nggak apa-apa teman-teman, nanti cari aja gitu, googling gitu. Oke, saya kira demikian teman-teman untuk kelas kita hari ini. Gimana,
yang lain? Semoga menjawab ya, Mas Simen ya. Gimana? Baik, terima Yang kasih. udah Bu. gimana? Nanti saya coba lagi. Bisa ini belum? Dicoba dulu ya. Oke. Nanti dicoba dulu mungkin. Karena kemarin itu sempat ya teman-teman ya, ada yang teman-teman SI ya, tanya temennya itu juga nggak bisa ya ternyata ya. Di saya cobakan beberapa solusi itu ada yang nggak bisa, sedangkan ada temennya yang lain kebetulan errornya beda tapi errornya beda gitu. Ada yang saya kasih saran bisa, ada yang nggak bisa juga. Itu kayak lebih ke trial error kita biasanya teman-teman. Testing apakah solusi itu bisa apa enggak ya gitu ya. Tuh, oke. Ada yang ditanyakan dari teman-teman yang lain? Mungkin ini ya, minggu depan kita samakan saja ya, karena masih bulan suci Ramadan, jadi nanti sekitar 14.30 ya teman-teman ya, untuk online-nya ya nanti ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Saya bisa minta tolong untuk open kamera teman-teman, on cam dulu. Saya dokumentasikan ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti biar teman-teman bisa saya tutup ya nanti kalau mau persiapan buka bersama dan sebagainya. Sebentar. Untuk slide pertama dulu ya teman-teman ya. Slide 1, saya hitung mundur dulu ya teman-teman ya. Untuk slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya save dulu. Teman-teman sebentar. Kayak itu teman-teman mungkin. Saran saya kalau kayak teman-teman nanti biasanya mungkin karena teman-teman dari IF ya, heavy programming pasti. Programming itu lebih banyak ya dari teman-teman SI. Itu apalagi mungkin yang spesialisnya suka programming. Itu nanti teman-teman bakal sering dihadapkan dengan berbagai error gitu ya. Dimana nanti teman-teman harus ngulik untuk cari solusinya. Nah, itu biasanya ya trial error itulah kita cobakan gitu. Nah, untuk slide 2 ya, saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah on cam. Boleh sih kalau mau off cam sebentar saya save dulu ya. Oke. 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 Ya, nggak apa-apa yang error ya. Tadi sama untuk presensi ya teman-teman ya. Kayaknya tadi ada beberapa yang bermasalah ya. Nanti mungkin presensi dari saya aja nggak apa-apa. Oke, tapi yang sudah nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya yang sudah tapi tadi isikan presensi ya. Terima kasih banyak teman-teman untuk kelas kita hari ini. Saya juga pribadi mohon maaf ya mumpung masih awal-awal puasa apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang tidak berkenan ke teman-teman. Saya pribadi mohon maaf ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya tutup ya kelasnya ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Saya Terima kasih, tutup Bu. ya teman-teman ya. Silahkan.